Belum ada bukti nyata yang mengatakan bahwa peradaban di Pulau Jawa berawal dari mana. Di Pulau Jawa bagian barat sangat minim ditemukan peninggalan peradaban. Kalau kita merujuk pada peninggalan peradaban di Pulau Jawa, justru lebih banyak ada di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk mengetahui antara suku Jawa dan suku Sunda mana yang paling awal mendiami Pulau Jawa, atau mana yang paling awal membentuk sebuah peradaban, perlu adanya penggalian sejarah yang mendalam dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ketika mencari sebuah asal-usul nama Jawa, berbagai sumber mengatakan bahwa hal itu dapat dilihat dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau yang bernama Java Dwipa. Dwipa artinya pulau, dan Java artinya biji-bijian. Dugaan lain ialah bahwa kata Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Sebutan Jawa oleh para ilmuwan sejarah biasanya dianggap terkait dan merupakan bentuk perubahan fonetis dari kata Sabak yang memang banyak ditemukan dalam catatan-catatan kuno. Kata Sabak dianggap transliterasi dari sebutan Sipo yang merupakan sebuah toponim dalam kronik Cina kuno untuk suatu negeri di wilayah Laut Selatan yang kita kenal sebagai Nusantara atau Indonesia pada hari ini. Dr. Maharsi dalam Kamus Jawa Kawi Indonesia menganggap bahwa kata Sabak berasal dari kata bahasa Jawa Kawi, yaitu sabak yang berarti pertemuan atau rapat. Dengan demikian, kata itu menurutnya dapat diartikan sebagai tempat bertemu. Selaras dengan pernyataan Dr. Maharsi, Fahmi Bahasa dalam bukunya yang berjudul Indonesia Negeri Sabak lebih menginterpretasikan bahwa kata tersebut berarti tempat bertemu, tempat berkumpul, atau tempat berkumpulnya bangsa-bangsa. Pada kisaran abad ke-12, Jawa disebut Jawa Dwipa atau Jambu Dwipa oleh orang-orang Hindu India. Waktu itu, nama-nama daerah memang disebut dengan nama tanaman atau buah-buahan yang banyak hidup di wilayah tersebut. Jawa sendiri berasal dari nama sejenis padi-padian. Jawa Dwipa juga disebut dalam epik Ramayana ketika Sugriwa, panglima bangsa Wanara atau Kera, bermaksud mengirim utusan untuk mencari Sinta ke pulau itu. Adapun bangsa Arab menyebut Jawa sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Hari ini jemaah haji asal Indonesia sering disebut orang Jawa, meskipun mereka berasal dari luar daerah Jawa. Nama Jawa, Jawan, Yawan, Yahwa, Java, Javana, Yavana, dan seterusnya dapat diartikan sebagai putih atau terkait dengan ras berkulit putih. Jika mengikuti akar kata Proto-Austronesia, kata Jawa memang berarti rumah. Java dalam bahasa Sanskerta berarti tanaman jelai. Sementara dalam Kesusasteraan Indonesia Pustaka Tamil disebut dengan nama Javaka Dwipa. Adapun arti dari Javana adalah arif dan bijaksana. Dari berbagai sumber disebutkan jika Jawa berasal dari kata jauh atau jauh, dawa yang bermakna panjang, karena sebelum terpecah seperti sekarang, Jawa adalah pulau panjang yang membentang mulai dari Sumatera hingga setidaknya Bali. Kata Jawa juga berasal dari kata Jawi yang berarti sapi atau banteng betina. Berdasarkan historis yang sudah ada, Belanda menamainya Java Island. Setelah Indonesia merdeka, Java Island ditranslitkan ke bahasa Indonesia menjadi Pulau Jawa. Jadi pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa bernama Jawa? Di manakah peradaban paling awal yang lebih dahulu ditemukan? Di Tatar Sunda atau di Tanah Jawa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, beberapa jawaban mengerucut pada Jawa Dwipa. Ini adalah jawaban yang sudah umum dikenal dan dipercaya seperti itu adanya. Namun nama Jawa Dwipa adalah nama yang disematkan pada keseluruhan pulau itu, baik bagian barat atau bagian tengah dan timur. Artinya, orang-orang yang mendiami bagian barat Pulau Jawa Dwipa pun pada zaman dahulu dikenal sebagai orang Jawa Dwipa atau orang Jawa singkatnya. Implikasinya mendatangkan beberapa pertanyaan baru atau kemungkinan baru, yaitu 1.
Apa mungkin kata Jawa yang kita kenal sekarang sebagai nama salah satu suku justru tidak dikenal sebagai nama suku pada zaman dahulu? 2. Apa mungkin sebutan suku Jawa masa kini pada awalnya adalah simplifikasi untuk menyebut orang-orang yang mendiami Pulau Jawa, sebab tidak ada kerajaan yang bernama Kerajaan Jawa? Untuk jawaban nomor 1, karena ilmu pengetahuan dan arkeologi yang terus berkembang, perlu adanya pembuktian untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan lainnya yang terus bermunculan. Jadi, terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa Pulau Jawa dinamakan demikian karena bukti superioritas kebudayaan suku Jawa atau suku-suku lain di pulau ini. Paling bijak adalah kita harus memahami bahwa Pulau Jawa bernama Jawa karena memang demikianlah adanya sejak dahulu pulau ini masyhur disebut. Maka, apabila ditemukan teks kuno pada masa Prakesultanan Mataram Islam yang menyebutkan kata Jawa atau Jawa Dwipa atau yang semacamnya, ya memang begitulah adanya karena hal tersebut merupakan sebuah karya tertulis dari leluhur nenek moyang terdahulu. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, hingga saat ini telah diketahui nyata bahwa Kerajaan Tarumanegara di bagian barat Pulau Jawa adalah kerajaan Hindu paling awal yang berdiri pada abad keempat yang ada di Jawa Dwipa. Bukti historisnya adalah prasasti-prasasti batu tulis yang ditemukan berserak-serak di bagian barat Pulau Jawa. Memang ada perdebatan mengenai wujudnya kerajaan-kerajaan yang lebih awal dari Tarumanegara yang ada di Pulau Jawa, tetapi nihil. Bukti historis malah ada yang dianggap sebagai semi-mitologis. Mungkin suatu saat informasi ini bisa berubah bila telah ditemukan bukti-bukti historis baru. Kerajaan Tarumanegara selanjutnya bertransformasi menjadi Kerajaan Sunda dengan wilayah yang relatif sama, yaitu berkuasa atas Pulau Jawa bagian barat, termasuk orang-orang yang mendiami wilayah itu. Selain batu bertulis, bukti historis lainnya dari eksistensi Kerajaan Tarumanegara adalah situs percandian Batu Jaya. Di antaranya terdapat Candi Jiwa dan Candi Blandongan yang diperkirakan dibangun pada abad keempat Masehi atau lebih awal dari itu. Kedua candi ini usianya lebih tua daripada Candi Arjuna, Borobudur, atau Prambanan. Sementara itu, catatan kerajaan tertua di Jawa bagian tengah timur adalah Kerajaan Holing atau Kalingga yang dipercaya wujud pada abad ke-6. Adapun bukti historis wujudnya kerajaan ini sampai tulisan ini turun hanyalah catatan di cerita parayangan, kisah-kisah lokal, dan berita dari dinasti Tang. Sedangkan tinggalan arkeologis dari kerajaan ini masih belum ditemukan alias nihil. Lalu, adakah kebudayaan di Pulau Jawa sebelum era kerajaan? Tentu saja ada. Di Jawa bagian tengah dan timur banyak ditemukan fosil manusia purba. Situs Sangiran dan situs Ngandong adalah buktinya. Tetapi, apakah manusia purba sama dengan manusia modern? Kalau dinyatakan berbeda, hal itu tentu tidak dapat dibandingkan kebudayaan manusia modern dengan kebudayaan manusia purba. Kita berjalan maju berabad-abad kemudian dari era kedua situs tersebut, maka di Jawa bagian tengah ditemukan situs Pelawangan. Di situs ini ditemukan peninggalan prasejarah berupa nekara dan rangka manusia di bekas kuburan kuno. Diperkirakan usia peninggalan prasejarah di situs ini kira-kira sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan di Jawa bagian barat ditemukan pula situs Pasir Angin di Bogor yang diperkirakan sudah ada sejak 600 tahun sebelum Masehi atau lebih lama dari itu, dan kebudayaan Buni di Bekasi yang sezaman dengan situs Pelawangan. Orang-orang dari kebudayaan Buni dianggap sebagai pendahulu dari Kerajaan Tarumanegara. Oleh karena ilmu pengetahuan dan arkeologi yang masih terus berkembang, maka alur informasi tentang lokasi peradaban paling awal di Pulau Jawa masih dinamis. Apalagi tinggalan sejarah di Jawa Barat yang selama ini dianggap minim. Sedikit demi sedikit mulai ditemukan sehingga bisa mengubah peta jalan pelajaran sejarah. Dengan adanya video ini, semoga sedikit bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya.
Jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa memberikan hiburan dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih.